Ya Allah, bagus banget ya Ustadz Maulana ya. Bagus, kita terinspirasi ya. Terinspirasi ya, unik gitu ya Allah. Pasti dingin tuh di dalamnya tuh batu-batu kayak gitu. Nah jamaah yang ada di rumah sesuai tema kita pagi hari ini. Dan kita kan berhubungan dekat nih dengan namanya rumah nih. Jadi kita pengen tahu juga nih kira-kira di rumah nih apa aja sih bahan-bahan yang sebenarnya nih dianjurkan atau bahkan dilarang nih untuk ngebangun sebuah rumah. Coba kita tanya sama Ustadz Bani Hasim. Ustadz, Ya. bahan yang dilarang atau mungkin yang dianjurkan supaya rezeki itu jadi bisa lebih gampang masuk ke rumah lah, tidak tertolak. Ada nggak Ustadz Bani Hasim? Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada, tentang bahan bangunan untuk membuat rumah. Sebetulnya dalam syariat agama kita, semua hal atau semua alat, semua benda yang bisa dijadikan bahan untuk membuat rumah diperbolehkan. Apa saja, dari batu, dari reruntuhan, bukan reruntuhan, rongsokannya puing-puing, atau misalnya dari kendaraan yang dimodif kemudian jadi rumah, bebas saja, boleh saja, selama tidak ada unsur kesyirikan masuk di dalamnya. Apa misalnya, adukan semen dicampur dengan darah. Darah kambing warna hitam yang loreng-loreng segala macam. Atau mestinya kita membuat pondasi, kita tanam semen, ini ditanam kepala kerbau misalnya, na'udzubillah min dzalik. Ini yang mesti kita hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 162, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki, dan juga nusuk. Apa itu nusuk? Diterjemahkan dengan ibadah. Secara umum nusuk ini artinya segala macam upaya yang dilakukan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, tapi kata Az-Zujjaj sebagaimana dikutip oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, itu maknanya merujuk kepada sesembelihan atau sesembahan. Sehingga semua sesembahan kita itu adalah lillahi rabbil alamin. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapapun yang menyembelih binatang lalu diberikan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bangun rumah ini kok ada kepala kerbau? Supaya terhindar dari sihir Ustadz, supaya rezeki gampang masuk. Maka dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan isti'anah li ghairillah, minta pertolongan kepada selain Allah. Padahal dalam salat kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu paket nih, ibadahnya ke Allah, minta tolongnya juga ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadahnya ke Allah tapi minta tolongnya ke selain Allah, belum benar tuh ikrar kita. Nah, maka ketika membuat rumah hati-hati. Ustaz ini kan cuma kepala biasa, ini kepala burung aja Ustaz misalnya, atau sederhana. Dulu ada riwayat ya disampaikan oleh Imam Ahmad, ada 2 orang pemuda masuk sebuah kampung, nggak boleh lewat sebelum memberikan sesembahan kepada selain Allah. Kami nggak ada yang bisa dikorbankan, nggak apa-apa, walau hanya sekedar seekor lalat, cari aja lalat. Akhirnya satu pemuda diambil lalat, disembelih, nih udah saya lewat ya. Akhirnya dia lewat, tapi ini orang kata Rasulullah nanti mati masuk dalam neraka. Satu orang pemuda lagi, saya nggak mau, meskipun seekor lalat nggak mau, bahkan lebih kecil dari lalat pun tidak akan saya berikan sesembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibunuh nih orang, dipenggal dia. Setelah itu kata Rasulullah, nanti dia di hari kiamat termasuk ahli surga. Masya Allah. Maka yuk jamaah, hindarkan nih dalam membuat rumah, membangun rumah, jangan sampai ada unsur kesyirikan. Ustaz, apa harus dari pelepah kurma atau dari tanah liat seperti zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya nggak harus. Kita di Indonesia kemana nyarinya pelepah kurma ya? Jadi tanah liat repot. Tidak apa-apa selama tidak ada unsur kesyirikan. Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajula la yuhram ala rizki la yuhramu minar rizki bidzambi yusibuhu. Seseorang itu diharamkan, dia dilarang, dicegah, terhalang rizkinya disebabkan dosa yang dia lakukan. Dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Wallahu taala alam bissawab. Berarti bahannya boleh apa aja, yang penting tidak mengandung kesyirikan ya Ustadz ya.
Betul. Masya Allah, terima kasih Ustadz Bani. Apalagi cara bayar rumahnya juga yang pakai yang halal-halal, jangan yang haram-haram, biar berkah. Nah,